Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini tentunya bersama dengan Lanti. Kita akan membahas terkait dokumen-dokumen yang harus dilampirkan di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk jangka waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi kan sudah berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 untuk SPT tahunan 2023. Nah, semoga lewat video ini kita dapat mengetahui apakah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang kita laporkan sudah sesuai dengan standar atau tidak. Apakah dokumen-dokumen yang dilampirkan sudah sesuai atau tidak, atau mekanisme pembuatan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi kita apakah sudah benar atau tidak. Yuk simak video ini sampai selesai. Dalam hal wajib pajak orang pribadi akan menyampaikan SPT tahunan, di sini perlu diperhatikan poin yang pertama. Di sini dikatakan bahwa wajib pajak orang pribadi perlu melampirkan dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap agar SPT tahunan yang disampaikan dapat dinyatakan lengkap. Jadi kita sebagai wajib pajak orang pribadi saat menyampaikan SPT tahunannya kita itu diwajibkan untuk melampirkan dokumen yang memang menjadi persyaratan dalam pelaporan SPT tahunan sehingga dinyatakan lengkap. Kenapa? Karena jika tidak dilampirkan dokumen yang seharusnya dilampirkan, maka dapat dinyatakan tidak lengkap. Kemudian yang kedua adalah SPT dinyatakan tidak lengkap jika keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan belum sepenuhnya dilampirkan. Ya, ini diatur di dalam Per 02 garis miring PJ garis miring 2019. Nah, jadi seperti apa kira-kira agar SPT tahunan orang pribadi kita dinyatakan lengkap sesuai dengan dokumen lampiran yang dipersyaratkan? Kita langsung saja di poin selanjutnya. Nah, di sini di poin selanjutnya adalah sesuai dengan jenis status dari wajib pajak masing-masing, maka dokumen-dokumen yang dilampirkan juga berbeda-beda. Yang pertama, kita akan lihat di sini adalah bila status SPT tahunan kurang bayar. Nah, jadi jika kita adalah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan kurang bayar, maka yang perlu dilampirkan adalah melampirkan bukti pembayaran. Ya, kemudian bukti pembayaran bisa berupa surat setoran pajak, kemudian bukti penerimaan negara, ataupun sarana administrasi lainnya. Nah, jika kita adalah wajib pajak orang pribadi pembukuan, selain kita membuat SP tahunan, dokumen yang perlu dilampirkan di sini adalah wajib pajak atau kita sebagai wajib pajak harus melampirkan neraca dan laba rugi serta keterangan lainnya. Jadi jangan salah, jangan kita hanya membuat SPT tahunannya saja, kemudian kita tidak melampirkan laporan keuangannya atau dalam hal ini laba rugi dan neraca. Kemudian selanjutnya jika kita adalah wajib pajak orang pribadi yang pembukuan dan atas laporan keuangannya kita sudah diaudit, maka yang perlu dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit tersebut ya. Jangan sampai salah. Kemudian selanjutnya jika kita adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau yang biasa kita kenal dengan NPPN. Maka yang perlu dilampirkan adalah rekapitulasi peredaran bruto dan biaya harus dilampirkan. Oke. Jadi rekapan rekapitulasinya, kemudian rekapan biayanya harus dilampirkan. Kemudian selanjutnya jika kita adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT. Nah, ini
adalah wajib pajak ini dalam melakukan pelaporan SPT tahunannya harus melampirkan perhitungan peredaran brutonya dan pembayaran PPh pasal 25 ya, karena dia adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, jadi ada angsuran PPh pasal 25-nya, itu jangan lupa dibuat rekapannya. Ini formnya juga sudah disediakan. Dan jika ada kredit pajak, wajib dilampirkan bukti potongnya. Seperti itu. Jangan sampai tidak ya. Kemudian selanjutnya lagi, bila SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak ataupun pihak lain, yang perlu diingat wajib melampirkan surat kuasa juga ya, karena jika tidak pasti SPT kita dinyatakan tidak lengkap. Kemudian selanjutnya, bila SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang sudah meninggal ditandatangani oleh ahli waris, wajib melampirkan surat keterangan kematian. Ya, jangan sampai tidak karena nanti dianggap tidak lengkap. Dan jika SPT kita dianggap tidak lengkap, maka kita dianggap tidak menyampaikan SPT ya. Kemudian selanjutnya, bila SPT tahunan orang pribadi rugi, maka wajib melampirkan perhitungan kompensasi kerugiannya. Ya, ini untuk wajib pajak orang pribadi yang pembukuan. Nah, kemudian jika atau bila wajib pajak orang pribadi suami istri berstatus PH pisah harta ataupun MT memilih terpisah. Di sini yang perlu diperhatikan adalah wajib pajak harus melampirkan perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak dengan status PPh atau MT. Jadi ini wajib dilampirkan perhitungan PPh terutangnya ya. Jangan sampai tidak, ini juga formatnya sudah disediakan. Kemudian selanjutnya, wajib pajak yang membayar PPh menggunakan skema PPh final UMKM sesuai PP 55 tahun 2022, maka wajib pajak harus melampirkan perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh final UMKM-nya. Ya, jadi jangan hanya rekapitulasi peredaran brutonya saja dilampirkan, tapi tidak dilampirkan pembayaran PPh final UMKM-nya. Ya, kemudian selanjutnya, bila wajib pajak turut memperhitungkan zakat atau sumbangan keagamaan untuk menentukan nilai PPh terutang, maka wajib pajak harus melampirkan bukti pemotongan zakat atau sumbangan. Nah, yang ini pastikan sudah terdaftar sesuai dengan peraturan pemerintah ya, dan peraturan perpajakan yang berlaku, karena ada sumbangan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai penentu PPh terutang, begitupun dengan zakat jika tidak terdaftar ya. Kemudian selanjutnya bagi wajib pajak orang pribadi pembukuan wajib melampirkan perhitungan penyusutan atau amortisasi. Jadi wajib membuat perhitungan penyusutan atau amortisasi fiskal ya. Jadi wajib dilakukan perhitungan atas aset-aset yang digunakan untuk kegiatan usahanya. Kemudian bagaimana dengan aset-aset yang tidak digunakan untuk usaha? Ya, tidak perlu disusutkan atau diamortisasi. Hanya aset yang dipergunakan untuk usaha itu yang dibuat perhitungannya. Demikian video belajar pajak kali ini. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Jadi, lewat video ini silakan dicek lagi, diingat-ingat lagi apakah dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan kondisi status dari wajib pajak masing-masing atau dari kita. Jangan sampai ada yang perlu dilampirkan namun tidak dilampirkan. Akan dianggap SPT tidak lengkap, dalam artiannya tidak menyampaikan SPT tahunan.